Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 24090123 dan teman saya di sini. Nah, saya Febri Romatul Ambia dengan NIM 2409119. Di sini saya sebagai instalasi OS dan teman saya sebagai Dan saya perakit PC. langsung saja ke videonya. Jangan lama-lama. Cekidot. Iya. Oke, jadi ini adalah penampakan PC yang saya akan gunakan untuk sebuah praktek membongkar dan merakitnya kembali. Setelah itu saya akan menginstal sebuah operasi sistem Windows untuk menjalankan sebuah sistemnya. Ya, pertama yang saya lakukan adalah melepas semua baut yang ada di dalam motherboard. Dan di dalam motherboard ini terdapat ada 8 baut untuk dilepas. Setelah melepas semua baut yang ada di dalam motherboard, kemudian saya melepas semua kabel yang terhubung pada motherboard agar motherboard dapat terlepas dari casingnya. Dan ada beberapa kabel yang bisa dilepas. Dan motherboard itu terhubung dengan CPU, maka harus dilepas dulu dengan melepas semua port yang ada. Ya, kira-kira ada 8 kabel yang terhubung pada motherboard untuk dilepas agar motherboard dapat dikeluarkan dari casing. Setelah semua kabel yang terhubung pada motherboard terlepas, saya melepasnya dari casing dan menunjukkannya satu persatu, yaitu ada CPU cooling, ada slot RAM, dan ada input dan lainnya. Untuk motherboard ini menggunakan motherboard Asus, dan ini adalah hard disk untuk sebuah penyimpanan komputer ini. Dan sekarang saya akan melepas semua yang ada di dalam motherboard, yaitu CPU cooling, slot RAM, VGA, dan yang lainnya. Ini adalah bentuk dari RAM.
Dan sekarang saya akan melepas CPU cooling agar CPU terlihat dan bisa dilepas. Untuk melepas CPU cooling ini memang terbilang lumayan susah bagi saya ya, jadi maaf apabila lama. Oke, saya akan menguji performa di 3D Mark. Oke, sekarang CPU cooling sudah dilepas dan lihatlah penampakan dari CPU-nya tersebut. Ya, CPU ini terletak di bawah CPU cooling. Mengapa terletak di bawah CPU cooling? Karena CPU itu bersuhu tinggi, jadi butuh CPU cooling agar tetap terjaga dari suhu yang panas atau overheat. Oke, sekarang CPU sudah terlihat dan sekarang saya akan melepas CPU yang ada di dalam motherboard. Oke, di sini kita akan memasang PC-nya ke casing-nya. Oke, di sini kita akan memasang PC-nya ke casing-nya. Dan ini adalah penampakan dari CPU secara utuh. Oke, jadi setelah semuanya terlepas dari motherboard, dan saya akan memasangnya kembali ke dalam lokasi atau bentuk semulanya satu persatu. Yang pertama saya akan memasang CPU, yaitu bagian dari paling bawah. Setelah memasang CPU, saya akan memasang CPU cooling. Dan setelah memasang CPU cooling, saya memasang RAM di RAM. Ya, untuk spesifikasi RAM ini berkapasitas 4 GB. Posisinya harus pas dengan slot input yang ada di dalam. Dan ada beberapa inputan di dalam motherboard ya. Sekarang saya memasang RAM. Kemudian saya memasang CPU cooling di atas CPU persis. Yang untuk memasang CPU cooling sebenarnya kita membutuhkan pasta agar tidak terhindar dari bau panas CPU. Yang kita harus mengunci satu persatu dari kunciannya ya, agar CPU tetap terjaga. Dan setelah memasang CPU cooling, kemudian saya memasang sebuah kabel yang terdapat pada motherboard yang terhubung ke dalam CPU cooling, yaitu yang berfungsi untuk memutar sebuah kipas yang ada di CPU cooling.
Di samping motherboard terdapat sebuah inputan untuk kabel HDMI dan input jack dan Setelah semua input sebuah kabel yang terhubung ke layar atau monitor. akan memasang Oke, setelah semuanya terpasang dengan rapi, saya memasangnya kembali ke dalam casing ya dengan memasang sebuah baut yang terdapat pada Oke, motherboard. saya akan menguji sekarang kita performa akan di memasang J5. power supply-nya. Di sini bagian Setelah semua baut terpasang pada motherboard, kemudian yang saya lakukan adalah memasang semua kabel power supply ke dalam inputan yang ada di motherboard agar terhubung seperti semula ya. Fungsi dari kabel power supply ini yaitu untuk mengalirkan sebuah arus listrik ke motherboard dan menjalankan fungsinya masing-masing. sekarang pemasangan kabelnya harus sesuai dengan motherboard agar bisa berjalan dengan maksimal dan bisa berjalan.
Oke, saya akan menguji performa di 3D Mark. Pastikan terlebih dahulu bahwa kalian mempunyai aplikasi Rufus. Kemudian setelah membuka, masukkan plastik yang diberisikan kursus yang telah di-download. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini, berbedakan tarif sebelumnya. Setelah itu kalian pilih select dan cari file Ubuntu-nya di file manager. Lalu setelah itu kita open. Dan pilih partition volume ke MBR. Untuk melihat partisi volume flash disk kalian MBR atau GPT, kita masuk kepada disk management. Dan di sini flash disk saya menggunakan tipe MBR, jadi saya memilih partisi volume MBR. Setelah itu ketik OK atau start. Lalu setelah itu nanti kita menunggu prosesnya yang sedang berjalan. Lalu kalian tunggu tampilan layar sampai masuk ke halaman Linux. Jadi ketika di halaman ini menggunakan bahasa English US, kita next, terus kita next, dan next kita tidak ada koneksi. Save dulu, kita tunggu. Lalu kita next lagi. Dan kita pilih install Ubuntu Windows Web Manager, lalu bahasa Inggris. Lalu kita next. Kita next. Lalu kita pilih. Lalu next. Kita klik yang atas. Kita next. Kita tunggu loading. Kita pilih yang paling atas. Bisa mencari Linux, lalu start.
Nah, start. Kita tunggu Ubuntu-nya sedang loading. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu Saya Linux akan Ubuntu-nya. menguji performa di 3D Mark. Kita bisa mencari tahu apa yang ada di Linux Ubuntu-nya, seperti menu perangkat yang bisa kita jalankan. Ya, seperti itulah. Dan kita bisa menjalankan apa saja. Terima kasih setelah menonton.